Tanda kita terlalu memberi dalam relationship. Pernah nggak kita berada di sebuah hubungan di mana kita merasa udah memberikan segalanya. Kita mencoba selalu ada. Kita mencoba selalu mengerti. Dan kita mencoba menjadi pasangan yang baik. Kita berusaha menjaga hubungan itu sebaik mungkin. Tapi entah kenapa, semakin kita memberi, semakin kita merasa lelah. Semakin kita berusaha, semakin kita merasa tidak dihargai. Dan mungkin suatu saat dalam diam kita mulai bertanya, kenapa rasanya seperti hanya kita yang berusaha? Kenapa hubungan ini terasa berat di satu sisi? Apakah mungkin kita terlalu banyak memberi dalam hubungan ini? Pertanyaan itu kadang terasa menyakitkan. Karena kita selalu diajarkan bahwa memberi dalam hubungan adalah hal yang baik. Dan emang benar, memberi perhatian itu baik. Memberi waktu itu juga baik. Dan memberi usaha itu baik kok. Tapi ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Dalam hubungan, memberi juga membutuhkan keseimbangan. Jika satu orang terus memberi tanpa batas, dan yang lain terus menerima, hubungan itu perlahan bisa kehilangan keseimbangannya. Dan ketika keseimbangan hilang, yang tersisa seringkali hanyalah kelelahan emosional. Bayangin, ada seseorang yang sangat mencintai pasangannya. Dia selalu berusaha hadir ketika pasangannya sedang sedih. Dia menjadi tempat bercerita. Ketika pasangannya membutuhkan bantuan, dia selalu siap membantu. Dia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaannya sendiri. Awalnya semua terasa wajar. Karena dalam hubungan, kita emang ingin membuat pasangan kita bahagia. Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Dia mulai merasa bahwa hampir semua usaha datang dari dirinya. Dia yang selalu menghubungi duluan. Dia yang selalu mencoba memperbaiki ketika ada masalah. Dia yang selalu mencoba memahami. Sementara pasangannya perlahan menjadi lebih pasif. Dan tanpa sadar, hubungan itu berubah menjadi nggak seimbang. Kenapa kita bisa terlalu memberi? Secara psikologis, banyak orang terlalu memberi dalam hubungan karena satu alasan sederhana, yaitu mereka takut kehilangan. Ketika kita sangat takut kehilangan seseorang, kita sering mencoba melakukan segalanya untuk mempertahankan hubungan itu. Kita menjadi lebih sadar dari biasanya. Kita lebih banyak mengalah. Kita menahan banyak perasaan. Kita mencoba memenuhi semua harapan pasangan. Tujuannya cuma satu,
agar hubungan itu tetap bertahan. Tapi ironisnya, ketika kita terlalu memberi tanpa batas, hubungan justru bisa kehilangan keseimbangan. Dan tanda kita terlalu memberi dalam relationship adalah yang pertama, kita selalu mengalah. Dalam hubungan yang sehat, dua orang saling menyesuaikan. Tapi ketika kita terlalu memberi, seringkali kita menjadi satu-satunya orang yang terus mengalah. Ketika ada perbedaan pendapat, kita memilih diam. Ketika ada sesuatu yang mengganggu kita memilih menahan perasaan. Bukan karena kita nggak punya pendapat, tapi karena kita takut konflik akan merusak hubungan. Lama-lama, kita mulai kehilangan suara kita sendiri dalam hubungan itu. Tanda yang kedua adalah kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Ketika kita terlalu memberi, kita sering merasa bahwa kebahagiaan pasangan adalah tanggung jawab kita. Jika dia sedih, kita merasa harus memperbaikinya. Jika dia marah, kita merasa harus menenangkannya. Jika dia menjauh, kita merasa harus menarik kembali. Padahal, dalam hubungan yang sehat, setiap orang tetap bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Tanda ketiga, kita mengorbankan banyak hal dari diri kita. Hubungan emang membutuhkan kompromi. Tapi ketika kita terlalu memberi, kompromi itu berubah menjadi pengorbanan yang terlalu besar. Kita mulai mengabaikan waktu untuk diri sendiri. Kita mulai menjauh dari teman-teman kita. Dan kita mulai meninggalkan hal-hal yang dulu membuat kita bahagia. Dan tanpa sadar, dunia kita menjadi semakin sempit. Hanya berputar di sekitar hubungan kita itu. Tanda keempat, kita selalu berusaha memperbaiki hubungan sendirian. Ketika hubungan mengalami masalah, kita menjadi orang yang selalu mencoba memperbaikinya. Kita yang memulai percakapan, kita yang mencoba memahami, kita yang mencoba mencari solusi. Sementara pasangan kita hanya mengikuti alurnya. Hubungan yang sehat biasanya dibangun oleh dua orang yang sama-sama berusaha, bukan oleh satu orang yang harus terus berjuang sendirian. Tanda kelima, kita merasa lelah secara emosional. Salah satu tanda paling jelas bahwa kita terlalu memberi dalam hubungan adalah kelelahan emosional. Kita terus berusaha, tapi tidak merasa dihargai. Kita merasa terus memberi, tapi tidak merasa menerima hal yang sama.
Dan perasaan itu perlahan menguras energi. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mencintai tanpa kehilangan diri kita sendiri? Yang pertama, belajar menetapkan batasan. Batasan bukan berarti kita nggak peduli. Batasan justru menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Dalam hubungan yang sehat, dua orang saling menghormati batasnya masing-masing. Yang kedua, jangan takut menyuarakan perasaan. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang jujur. Jika ada sesuatu yang mengganggu kita, penting untuk mengungkapkan, bukan dengan marah, tapi dengan kejujuran. Yang ketiga, tetap memiliki kehidupan sendiri. Hubungan adalah bagian dari hidup kita, tapi hubungan bukan seluruh hidup kita. Kita tetap membutuhkan ruang untuk berkembang sebagai individu. Hobi, teman, tujuan hidup. Semua itu penting untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, perhatikan apakah usaha itu saling. Hubungan yang sehat biasanya terasa seperti kerjasama. Dua orang sama-sama berusaha menjaga hubungan. Jika usaha hanya datang dari satu sisi, itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir, belajar menghargai diri sendiri. Salah satu hal terpenting dalam hubungan adalah menghargai diri sendiri. Ketika kita menghargai diri kita nggak akan terus memberi sampai kehilangan diri kita sendiri. Kita emang mencintai, tapi kita juga menjaga diri kita. Jika kita pernah merasa terlalu memberi dalam hubungan, mungkin itu bukan karena kita lemah. Mungkin itu karena kita benar-benar tulus. Kita ingin mencintai dengan sepenuh hati. Dan gak ada yang salah dengan itu. Tapi cinta yang sehat gak seharusnya membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang bagi dua orang untuk tumbuh. Bukan hanya satu orang yang terus berkorban. Karena pada akhirnya hubungan yang kuat bukan tentang siapa yang memberi paling banyak, tapi tentang dua orang yang sama-sama menjaga satu sama lain. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.